Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama dengan kami, kelompok 1 yang beranggotakan Rima Korea NIM 18070160007, Yakutut Irsyahadi 18070160081, Oriza Fiargita Putri DZ 18070160096, Himatul Ali Yatussalamah 18070160142, Shalsabila Royana 18070160146, dan yang terakhir Siti Aulin Nikmah 18070160149, yang akan membahas dengan tema dinamika ungguhan akun Instagram @dusunsemilir, analisis kuantitatif pada pengguna Instagram terhadap minat kunjung masyarakat, dengan dosen pengampu Khairani Zikrinawati PSI MA. Mohon disimak ya teman-teman. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu: pertama, terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian yang kedua, metode riset dan pendekatannya. Yang ketiga, hasil riset. Dan yang keempat, terdapat pembahasan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, lingkungan dan perilaku konsumen. Kedua, periklanan. Ketiga, promosi. Keempat, strategi pemasaran, yaitu dengan elemen pemasarannya. Dan yang terakhir, karakteristik pembeli dan penjual di Instagram. Teman-teman, saya Rima Korea yang akan menjelaskan pada poin pertama. Poin pertama, terdapat latar belakang, yaitu marketing on Instagram. Jadi teman-teman, menurut Van der Veen dan Hayan 2010 mengatakan pariwisata seperti halnya industri lainnya, di mana kaitannya dengan hubungan antara produsen dan konsumen yang sering berlandasan hubungan dengan komersial. Dan strateginya yaitu menurut Kementerian Pariwisata 2016 mengatakan strategi pemasaran itu meliputi asal wisatawannya, destinasi wisata, dan waktu. Strategi promosi meliputi pencitraan, iklan, dan penjualan. Dan bisa juga melalui dengan strategi media. Jadi strategi media ini merupakan media sebagai sarana promosi yang terbagi menjadi media berbayar, media milik sendiri, media yang diperoleh. Nah, teman-teman, di era digital seperti ini, media promosi yang sangat berdampak yaitu dengan menggunakan media sosial. Nah, menurut Utami 2011 mengatakan terdapat dua jenis media promosi yang dapat dipilih sebagai pengelola kawasan wisata, yaitu dengan media konvensional dan dengan media online. Karena itu, asumsi yang diperoleh menurut Philip Kotler et al. 2006 halaman 198, minat pembelian pada konsumen itu dapat disamakan dengan minat berkunjung pada wisatawan. Oke, selanjutnya yaitu Instagram. Instagram adalah suatu aplikasi yang menyediakan pengguna untuk mengunggah foto dan kita sekaligus dapat melihat unggahan dari orang lain. Instagram memiliki fitur yaitu foto dapat disunting menggunakan efek-efek yang bagus sehingga menarik perhatian. Selain terdapat lini masa, Instagram juga memiliki fitur cerita yang dapat digunakan untuk mengunggah kegiatan kita selama 24 jam terakhir. Menurut beberapa ahli, menjelaskan bahwa Instagram menghubungkan dunia dengan sebuah foto dengan cara yang menyenangkan dan unik untuk berbagi hidup dengan teman melalui serangkaian gambar, melalui potret foto, dan pilihan filter untuk memperindah gambar dan menjadikannya sebuah memori.
Menurut Atmoko menjelaskan bahwa ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang diunggah lebih mempunyai makna informasi, yaitu judul, hashtag, lokasi. Selain itu, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di Instagram, yaitu follow, like, komentar, dan mention. Fitur Instagram juga digunakan oleh para traveler untuk membagikan foto-foto ataupun video yang mereka miliki ketika melakukan perjalanan. Saat ini, sudah banyak akun yang dibuat guna mempromosikan sebuah tempat wisata. Menurut Philip, dalam Marketing for Hospitality and Tourism mengasumsikan bahwa minat pembelian pada konsumen dapat disamakan dengan minat berkunjung pada wisatawan. Minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana, timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Dalam berwisata, selalu ada faktor pendorong dan penarik bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Interaksi lewat media sosial dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Instagram adalah salah satu bagian dari kekuatan teknologi yang dapat memberikan stimulus bagi para konsumen dengan menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk melakukan perjalanan wisata. Stimulus yang diberikan adalah dalam bentuk media penyampaian informasi mengenai pariwisata. Konsumen atau wisatawan dalam memutuskan untuk berkunjung memiliki berbagai pertimbangan seperti sebelum melakukan pembelian. Dalam proses untuk memilih, terdapat satu aspek di mana calon konsumen atau wisatawan dapat menentukan seperti apa tujuan dari pilihan yang ada di benak konsumen atau wisatawan tersebut. Dorongan yang kuat dan memotivasi untuk memilih sebagai suatu tindakan inilah yang kemudian disebut dengan minat. Sekitar tahun 2020, Instagram diramaikan oleh unggahan berupa destinasi wisata dengan keunikan arsitektur bangunannya dan keindahan pemandangannya. Nama wisata tersebut adalah Dusun Semilir Eco Park yang berlokasi di Ngempe, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keunikan arsitektur bangunan yang berbentuk seperti stupa candi dari kaca dan rangka besi langsung membuat objek wisata ini viral dalam waktu sekejap. Viralnya destinasi wisata tersebut tak luput dari sosial media, terutama Instagram. Banyak sekali akun-akun yang mengunggah ulang pemandangan-pemandangan di sana. Di samping itu, wisata tersebut juga memiliki akun resminya sendiri yang bernama @dusunsemilir yang juga sebagai salah satu strategi mempromosikan sudut-sudut dari destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti apakah unggahan di Instagram benar-benar menarik minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut, sehingga kami beri judul penelitian kami yaitu Dinamika Unggahan Akun Instagram @dusunsemilir, Analisis Kuantitatif pada Pengguna Instagram terhadap Minat Kunjung Masyarakat. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Alasan peneliti melakukan mini riset ini untuk mengetahui apakah unggahan pada platform Instagram @dusunsemilir berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mengunjungi suatu destinasi wisata tersebut. Kita masuk ke metode riset dan pendekatan. Kami di sini menggunakan metode kuantitatif, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengambilan keputusan dan pengaruh perilaku pengguna media sosial Instagram dalam mengunjungi suatu destinasi wisata dengan menggunakan metode kuantitatif.
Instrumen yang kita gunakan adalah kuesioner semi terbuka, di mana kuesioner semi terbuka ini adalah teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan pilihan jawabannya, tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban dari responden. Kita juga menggunakan 39 subjek dengan ketentuan subjek adalah pengguna Instagram di semua kalangan. Kami menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu dari dua perspektif. Yang pertama adalah pendekatan perspektif pengambilan keputusan, dan yang kedua adalah pendekatan perspektif pengaruh perilaku. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan hasil riset. Di sini terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama ada lingkungan dan perilaku konsumen, kedua periklanan, ketiga promosi, keempat strategi pemasaran, dan yang kelima ada karakteristik pegawai penjual dan pembeli. Yang pertama ada lingkungan dan perilaku konsumen. Berdasarkan hasil jurnal, diagram hasil riset menunjukkan bahwa responden ini didominasi oleh perempuan sebesar 87,2%, sedangkan laki-laki hanya sebanyak 12,8%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan itu cenderung aktif dalam bersosial media pada platform Instagram. Ditinjau dari usia, dari total 39 responden yang keseluruhan berusia 18-25 tahun dan pengguna terbanyak pada usia 21 tahun. Unggahan yang berada di Instagram menarik minat responden, lalu unggahan destinasi wisata di Instagram membantu responden dalam mengetahui isi dari destinasi wisata tersebut. Lalu ada pembuatan konten yang menarik, atau kualitas foto atau video, caption, hashtag itu sangat berpengaruh terhadap ketertarikan responden terhadap destinasi wisata yang akan diunggah. Lalu aspek selanjutnya ada periklanan. Strategi periklanan dalam perspektif pengelola online shop Garasi Barokah, yaitu pemilihan media sosial Instagram sebagai sarana komunikasi periklanan karena kelebihan sistem sosialnya yaitu fitur komentar dan direct message atau DM, di mana sistem ini itu menciptakan ruang interaksi dan komunikasi bagi para pelaku bisnis sehingga terjadi pertukaran pesan yang intensif antar pedagang maupun pedagang dengan pembeli dalam satu akun. 3 aspek dalam penyajian strategi periklanan wisata Dusun Semilir di media sosial Instagram. Pertama, aspek visual berupa penyajian foto kawasan wisata dikemas secara orisinil. Kedua, aspek komunikasi yaitu teks iklan yang memuat pesan tentang penjelasan atau spesifikasi produk, kelebihan-kelebihan, harga, di mana kalimat iklan dibuat lebih persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Ketiga, aspek interaktif, yaitu terbukanya akses direct message atau DM serta komentar pada foto-foto yang disajikan menjadikan konsumen itu bebas dalam bertanya produk dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan dari aspek promosi. Hasil mini riset menunjukkan bahwa kualitas foto atau video yang diabadikan menggunakan caption, menggunakan hashtag, dan jenis komentar dalam unggahan dapat menarik perhatian dari pengguna Instagram. Hal ini ditunjukkan dengan persentase unggahan video atau foto sebesar 76,9%. Pengguna caption yaitu 64,1% dan pengguna hashtag adalah 82,1% dan komentar sebesar 71,8%. Dengan adanya fitur-fitur yang tersedia di Instagram dapat mempermudah pengguna Instagram dalam menemukan tempat wisata yang diinginkan. Begitu pula dengan akun-akun Instagram yang menyediakan informasi terkait dengan tempat wisata tertentu, misalnya saja akun Dusun Semilir yang menyediakan informasi yang menarik untuk mengajak pengguna Instagram untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Dan sebuah penelitian mengenai pemanfaatan Instagram oleh komunitas wisata Grobogan
menunjukkan hasil bahwa fitur yang terdapat di Instagram mendukung untuk menarik minat pengguna Instagram dan mempromosikan potensi wisata daerah. Kemudian ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada yang namanya segmentasi pasar, kemudian targeting, dan juga positioning. Dan juga ada 4 elemen strategi pemasaran. Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pasar secara keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program pemasaran spesifik. Letak Dusun Semilir Ecopark berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49 Ngeplek, Bawang, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi wisata ini jauh dari hiruk-pikuk suasana kota dan menyuguhkan suasana alam perdesaan. Lokasi wisata ini juga mudah dijangkau. Segmentasi pasar yang dipilih adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Bawen, Semarang. Kemudian dalam akun Dusun Semilir, dalam akun bio Dusun Semilir juga diberikan link lokasi terkait. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses lokasi tersebut. Dalam segmentasi demografis, kelompok yang dipilih adalah masyarakat yang berusia 15-35 tahun. Wisata Dusun Semilir ini merupakan wisata yang unik karena bangunan ini berbentuk seperti stupa candi dari kaca dan rangkaian besi, dan di dalamnya terdapat banyak wahana serta terdapat banyak spot foto yang bervariasi. Sehingga masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan yang sudah berkeluargalah yang menjadi segmentasinya. Alasan lain memilih segmentasi demografis berupa pelajar mahasiswa yang sudah berkeluarga rentang usia 15-35 tahun adalah karena pada rentang usia 15-35 lah orang-orang aktif bermain media sosial, khususnya Instagram. Berdasarkan data hasil riset menunjukkan bahwa rentang usia responden antara 15-25 tahun. Berdasarkan data yang dilansir dari WR Sosial dan Hotsuite dalam detik.com memperlihatkan bahwa masyarakat dengan rentang usia 25-34 tahun mendominasi, kemudian kelompok usia 18-24 tahun. Nah, kemudian dilaporkan juga bahwa Instagram merupakan platform media sosial yang menduduki peringkat nomor 3, mendapatkan persentase 86%. Dan yang pertama itu ada YouTube dengan persentase 93%, dan yang kedua itu ada WhatsApp 87,7%. Wisata Dusun Semilir ini menyediakan banyak spot foto, wahana, dan tempat makan, dan masih banyak lagi, serta suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk di kota, menjadikan siapapun yang berkunjung ke sini akan merasa terhibur, bahagia, dan memiliki keinginan untuk mengunjungi kembali. Dengan begitu, hal tersebutlah yang menjadi segmentasi manfaat dari wisata Dusun Semilir ini. Kemudian, Instagram marketing adalah melakukan aktivitas marketing menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh Instagram dengan tujuan meningkatkan penjualan dan menjalin komunikasi yang lebih langgeng dengan pelanggan. Berdasarkan penelitian dari Fantati dan Suyatnya 2015 menunjukkan bahwa dengan adanya fitur-fitur di Instagram berupa hashtag, geolocation, paging, foto atau video, like, dan lain sebagainya, itu dapat mempermudah bagi pengguna atau wisatawan untuk mencari informasi tentang lokasi tujuan wisata. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan menggunakan sebaik mungkin fitur-fitur yang ada di Instagram dapat melihat target pasarnya. Nah, hal ini juga sejalan dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan fitur-fitur Instagram seperti kualitas foto atau video, kemudian penggunaan caption, hashtag, dan jenis komentar, itu dapat menarik perhatian pengguna Instagram untuk mengunjungi wisata Dusun Semilir melalui
akun @dusun semilir. Kemudian ada positioning, artinya adalah memposisikan produk di benak konsumen atau membentuk citra produk di benak konsumen. Dalam mini riset ini, wisata Dusun Semilir Eco Park merupakan wisata yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki bangunan yang berbentuk seperti stupa candi dari kaca dan rangka besi, dan di dalamnya terdapat banyak wahana serta terdapat banyak spot foto yang bervariasi dan juga instagramable. Dengan adanya keunikan tersebutlah, wisata Dusun Semilir memiliki banyak pengunjung. Ditambah dengan penyajian di platform Instagram yang sedemikian rupa melalui akun @dusun_semilir dengan kualitas foto atau video dengan disertai caption dan juga hashtag yang bagus, dan kemudian dengan adanya promo-promo yang ditawarkan, itu dapat membuat pengguna Instagram tertarik untuk mengunjungi wisata tersebut. Dalam strategi pemasaran ada 4 elemen, yaitu yang pertama itu ada produk, kemudian ada price, ada place, ada promotion. Nah, yang pertama itu ada produk. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasarnya. Produk yang ditawarkan dari akun @dusun_semilir sebagai culture center berupa bangunan berbau etnik dipadu dengan modern. Di antaranya ada jembatan Senggol, Alas Tirta, sebuah food garden, atau pusat kuliner legendaris Semarang, dan masih banyak lagi yang kemudian semua itu dikemas dan disajikan dengan epic menggunakan platform Instagram dengan kualitas foto atau video dengan penggunaan caption dan juga hashtag, dan kemudian juga menuliskan seluruh informasi mengenai wisata Dusun Semilir Edupark pada bio di Instagram akun @dusun_semilir. Nah, kemudian elemen yang kedua itu ada price atau harga, merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan. Jadi, harga tiket masuk ke dalam wisata ini tuh cukup terjangkau, yaitu 20.000 untuk hari Senin sampai Jumat dan 30.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, penetapan pemberlakuan tiket masuk di Dusun Semilir ini tuh sebagai upaya pengelolaan dan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana investasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada place, tempat atau lokasi. Nah, jadi lokasi menjadi sesuatu yang menarik perhatian dan pertimbangan khusus dalam menetapkan suatu produk. Nah, dalam hal ini, Dusun Semilir Eco Park berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 49, Ngemple, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi wisata ini jauh dari hiruk-pikuk suasana kota dan menyuguhkan suasana alam perdesaan. Lokasi wisata ini juga mudah dijangkau, dan pada setiap postingan Instagram di akun @dusun_semilir digunakan fitur add location untuk mempermudah pengguna Instagram untuk datang mengunjungi lokasi tersebut, karena fitur tersebut akan langsung terakses ke Google Map. Kemudian yang keempat itu ada promotion atau promosi, merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengkomunikasikan produk yang ditawarkan. Kegiatan promosi biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan, hari raya, dan juga hari-hari penting lainnya. Nah, promosi itu biasanya menggunakan media konvensional dan juga media online. Nah, media konvensional itu seperti baliho, banner, koran, dan lain-lain. Sedangkan media online itu seperti Instagram, Facebook, YouTube, web, dan juga yang lain-lain. Nah, media promosi di Instagram cukup membuat pengguna Instagram menjadi tertarik untuk mengunjungi wisata ini. Terbukti dari perolehan angka dari hasil riset yang menunjukkan bahwa 64,1% merasa tertarik dengan promo yang ditawarkan dan 35,9% merasa kurang tertarik dengan promo yang ditawarkan. Dan juga Instagram juga menjadi salah satu media komunikasi yang digunakan oleh Dusun Semilir Eco Park di akun @dusun_semilir.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wendy Dwinovi yang berjudul Pemanfaatan Instagram oleh Komunitas Wisata Gerobokan dalam Mempromosikan Pariwisata Daerah dengan akun @wisatagerobokan dikelola oleh komunitas yang peduli akan wisata di Gerobokan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pariwisata yang dilakukan oleh komunitas wisata Gerobokan yaitu dengan cara menyebar informasi potensi wisata melalui Instagram, dan hal ini cukup efektif dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram, karena dengan adanya fitur-fitur yang ada di Instagram itu dapat mempermudah pengelola akun dan juga mempermudah pengguna Instagram untuk mengetahui informasi-informasi terkait pariwisata tersebut. Kemudian pembahasan terkait karakteristik pembeli dan penjual di Instagram. Fokus utama dalam Instagram ini pada gambar, foto, dan video yang disertai caption yang menarik. Instagram merupakan platform yang sangat visual. Dalam Instagram terdapat fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan untuk media promosi, misalnya saja fitur Instastory. Dalam fitur ini, pengguna Instagram dapat melihat unggahan dari akun bisnis, misalnya saja akun Dusun Semilir, mengunggah atau merepost foto atau video orang-orang yang berkunjung ke sana, yang mana hal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna Instagram. Lebih interaktif, dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram, pengguna dan pemilik akun bisnis dapat berinteraksi dengan interaktif, misalnya saja dengan mengadakan live atau siaran langsung. Sebagai metode promosi produknya, dengan mengadakan giveaway, diskon, kupon voucher juga dipercaya dapat menarik pembeli atau pengunjung sehingga dapat meningkatkan jumlah followers pada pemilik akun bisnis. Menggunakan fitur Instagram seperti Explore, di sana kita dapat mencari apa yang ingin kita cari, mulai dari tempat wisata, traveling, makanan atau food, kemudian hiburan, dan lain-lain. Pemilik akun bisnis juga dapat menggunakan fitur Instagram Shopping yang memungkinkan pengguna Instagram membeli produk yang ditampilkan pada foto atau video. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.